يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kepada kita keamanan. Allah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, hingga Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat iman menjanjikan kebahagiaan di dunia dan menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang mukmin, orang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah, orang-orang yang dijanjikan kecintaan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, bahwasanya Allah itu selalu bersikap rahim, penyayang kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Keimanan adalah satu-satunya cara untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Surganya Allah bukanlah sebuah hadiah yang bisa diambil oleh semua orang, bukanlah sebuah hadiah yang bisa direbut oleh semua orang, tetapi Allah Ta'ala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga yang beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka keimanan, ikhwas sekalian, adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Dengan keimanan seorang yang miskin, seorang yang sedang kesulitan, seorang yang sedang sakit, maka dia bisa bersabar. Dia mengharapkan dari kesulitannya tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia mengharapkan dengan penyakitnya tersebut Allah akan mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Dengan keimanan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sehat itu akan bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan takabur, dia tidak akan sombong dengan dirinya sendiri. Dia akan selalu peduli dengan orang lain, dia akan memenuhi kewajibannya dengan baik. Maka itulah iman, adalah sesuatu yang bisa mengontrol seseorang untuk senantiasa melakukan kebaikan di semua kondisi yang dia hadapi.
Maka dari itu Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Betapa luar biasa urusannya seorang mukmin, seorang yang beriman. Semua urusannya menjadi kebaikan. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, dia bersyukur, maka jadilah itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyakiti dirinya, yang dia tidak sukai, dia pun bersabar, maka itu pun menjadi pahala bagi dirinya. Maka merupakan kewajiban bagi kita semua, jamaah sekalian, adalah untuk menjaga keimanan yang kita miliki. Sebagaimana kita menjaga harta yang kita miliki, dikarenakan kita melihat bahwasanya harta adalah hal yang berharga, harta adalah hal yang kita cari setiap hari, maka kita jaga dengan penuh kesungguhan. Kita jaga dengan uang yang dimasukkan ke dalam dompet, rumahnya digembok, tinggalnya di dalam komplek yang ada satpamnya, disimpan uangnya di dalam bank. Apa tujuannya? Untuk menjaga harta. Tetapi ternyata kita perhatikan, tidak semua orang memperlakukan keimanannya demikian, memperlakukan keimanannya sebagai sebuah harta besar yang dia miliki. Padahal para ulama mewanti-wanti, al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah, keimanan itu bisa berkurang. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah sampai tingginya lebih tinggi daripada gunung, dan keimanan itu bisa berkurang, bahkan bisa sampai hilang, tidak ada sisanya sama sekali. Maka ini adalah kewajiban bagi kita semua untuk menjaga keimanan kita masing-masing. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW beliau menyebutkan di antara sisi positif ketika seorang keimanannya terus bertambah, keimanan seorang itu tinggi, maka dia akan merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya keimanan. Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang jika dimiliki oleh seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Nabi mengatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan manisnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia pun ridha Islam sebagai agamanya, dia pun ridha Muhammad sebagai Rasulnya. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, seorang akan mendapatkan manisnya keimanan ketika an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika dia menjadikan kecintaan tertingginya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa fin nar, dan dia adalah orang yang benci untuk dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia itu benci jika dilemparkan ke dalam api. Maka orang-orang yang mau merasakan manisnya keimanan, hendaknya dia itu menjadikan kecintaan tertingginya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak mengorbankan keimanannya kepada siapapun, dia tidak mengorbankan kepatuhannya kepada makhluk manapun. Dan kemudian hendaknya dia jadikan, dia tidak mencintai seseorang kecuali orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Dia cintai istrinya karena istrinya selalu menjaga dirinya dari tidak bermaksiat. Dia selalu mencintai istrinya karena istrinya selalu taat kepada Allah, selalu sholat pada waktunya, istrinya selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah, rutin datang ke pengajian. Maka itu dia cinta kepada istrinya. Dia bukan cinta kepada orang lain hanya sekedar karena tampangnya, atau karena kecantikannya, atau karena hartanya, tetapi dia cinta karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa an yakraha an ya'uda fil kufr, untuk seorang mendapatkan manisnya iman adalah ketika dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia itu benci kalau dilemparkan ke dalam api. Tidak ada seorang pun yang mau disakiti,
Tidak ada seorang pun yang mau dipukul, yang mau ditendang, yang mau diambil hartanya, dia pasti benci. Maka bencilah untuk bisa kembali kepada kekufuran, bencilah untuk bisa kembali kepada kemaksiatan, bencilah untuk kembali kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka mengajarkan kepada kita beberapa poin bagaimana caranya untuk supaya keimanan kita itu senantiasa bertambah kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah keimanan itu bisa bertambah dengan talabul ilmin nafi', dengan seorang itu mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan ilmu yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dalam Al-Quran memuji para ulama. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Dan di sini dijelaskan oleh para ahli tafsir bagaimana Allah Ta'ala tidak menggunakan kata-kata yakhaf, tetapi Allah menggunakan kata-kata yakhsha. Yakhaf itu pun artinya takut, sebagaimana yakhsha pun artinya takut. Tetapi yakhsha itu memiliki arti yang lebih mendalam, arti ketakutannya itu lebih mendalam. Maka itu diartikan bahwasanya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Apa disebabkan? Bukan disebabkan karena nasab yang mereka miliki, bukan disebabkan karena keturunan dari mana mereka berasal, tetapi disebabkan karena ilmu yang mereka miliki. Makanya Allah katakan yang tak benar-benar takut kepada Allah hanyalah dari para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Maka kalau mau menambahkan keimanan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, maka tambahkanlah ilmu. Kenalilah Allah Azza wa Jal. Allah di dalam Al-Quran banyak sekali usaha-usaha untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya Allah adalah Rabbnya semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Allah rajanya hari akhir. Ini adalah sedikit di antara cara Allah berusaha untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Maka tidak akan bisa seorang menambahkan keimanannya kepada Allah kalau sangat sedikit pengetahuannya terhadap Allah Ta'ala. Dan kemudian untuk seorang bisa menambah keimanannya kepada Allah adalah senantiasa berdoa agar Allah Ta'ala membuatnya cinta kepada keimanan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innal imana yakhliqu fi jawfi ahadikum kama yakhliqu thawb, bahwasanya keimanan itu akan usang dalam diri kalian sebagaimana pakaian pun akan usang. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui keimanan di dalam hati-hati kalian. Lihatlah bagaimana fitrah dan juga nalurinya manusia. Jika dia memiliki barang-barang yang rusak, maka akan berusaha untuk dia perbaiki. Rumah yang bocor, dia bakal panggil tukang. Mobil yang rusak, dia bakal bawa ke bengkel. Baju yang sudah rusak, dia bakal beli yang baru. Tetapi ketika keimanannya yang rusak, terkadang tidak ada usaha sama sekali dari dirinya untuk memperbaiki keimanannya. Disitulah makanya Nabi SAW mengatakan, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, berdoalah kepada Allah untuk memperbaharui keimanan di dalam hati-hati kalian. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau senantiasa berdoa yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Hujurat, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, buatlah kami mencintai keimanan dan hiasilah keimanan tersebut di hati-hati kami, dan buatlah kami itu membenci kekufuran, kemaksiatan dan juga kefasikan.
Kemudian yang terakhir, untuk menambah keimanan yang kita miliki adalah dengan sering-sering membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya. Allah Ta'ala secara khusus mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan jika dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang mukmin, ayat-ayat kami yaitu Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Maka dari itu, ini adalah kebiasaan dari para ulama, kebiasaan bahkan dari para sahabat untuk mereka memperdengarkan bacaan Al-Quran satu sama lain. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkata, ya Aba Musa, zakirna Rabbana, fayaqra wa hum yastami'un. Umar berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, wahai Abu Musa, buatlah kami mengingat Rabb kami. Maka Abu Musa pun membaca Al-Quran, sedangkan para sahabat yang lainnya mendengarkan. Tetapi poin yang harus dipahami, mereka bukan hanya mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka itu mendengarkannya dengan penuh tadabbur, dengan penuh pemahaman, dengan penuh pengertian terhadap makna-maknanya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahum khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahum. Membaca satu ayat, kata beliau, dengan penuh pemahaman dan juga dengan penuh tadabbur, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa tadabbur sama sekali dan tanpa dipahami ayat-ayatnya. Dan ini kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah beliau dalam salat malamnya hanya membaca satu ayat, diulang-ulang oleh beliau sampai datangnya waktu subuh. Maka ini menunjukkan bagaimana hebatnya beliau dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah untuk semoga Allah senantiasa menambah keimanan kita dan memberikan kepada kita keistiqamahan di atas keimanan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzunurain Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimis shalah.